Ketemu lagi dengan saya. Izin memperkenalkan diri, saya Bangkit Permadi dari host divisi pengawasan. Kali ini saya akan berbincang langsung dengan Ibu Nining Susanti yang bertepatan hari ini sudah hadir di hadapan saya. Saya perkenalkan, beliau ada Bu Nining Susanti, Esos IMIKOM. Beliau di Bawaslu Kota Semarang sebagai Koordif Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga. Halo, selamat siang Mas. Siang Bu Nining. Selamat siang kawan-kawan sahabat Bawaslu Kota Semarang, se-Jawa Tengah dan se-Indonesia. Mantap ini Bu Nining. Iya. Oke Bu Nining, matur suwun sudah rawuh di acara kita. Kita mempunyai acara integritas informasi tentang demokrasi berkualitas. Salam awas, salam integritas. Tagline-nya gitu Bu. Sama kayaknya. Iya siap. Salam awas, salam integritas. Oke Bu Ning, ini kita sudah menunggu-nunggu dari lama. Artinya memang saya mencari waktu untuk bertemu Bu Nining ini sepertinya agak susah juga Bu. Iya. Jadi suatu kehormatan kita bisa menghadirkan Bu Nining di acara integritas Bawaslu Kota Semarang ini. Ibu Nining, kita saat ini di tahapan Pilkada 2020 sedang atau sudah, karena memang ini sudah tanggal 12, artinya memasuki tahapan coklit ya yang dilakukan oleh jajaran KPU Kota Semarang. Nah, dalam tahapan coklit Bawaslu sekarang melakukan pengawasan, bener nggih? Artinya pengawasan yang dimulai dari tanggal 13 Juli hingga 15 Juli hingga 13 Agustus nggih. Artinya sudah rentan waktu kurang lebih 28 hari, kurang besok coklit selesai. Ini menarik Bu Ning, artinya proses coklit yang sudah mau selesai, saya ingin tahu kira-kira apa sih yang sudah dilakukan Bawaslu Kota Semarang terkait pengawasan coklit ini Bu Ning? Iya. Yang pertama kita akan berbicara tentang strategi pengawasannya ya. Oke, benar Bu Ning. Karena Kota Semarang itu DPT-nya atau daftar pemilih tetapnya di atas 1.200.000 Ya. Dan TPS kita itu cukup besar, 3.447. Jadi kalau kita mengawasi secara sensus itu tidak memungkinkan karena jajaran kita juga jumlahnya terbatas. Oleh karena itu Bawaslu Kota Semarang sesuai arahan dari Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, kita menerapkan strategi pengawasan secara sampling. Nah, strategi pengawasan secara sampling ini kita tentukan minimal 20% dari jumlah TPS di masing-masing kelurahan. Oke. Di masing-masing kelurahan ini diambil 20 pemilih yang berbeda kakak. Dari 20 ini 10 melakukan pengawasan secara langsung membersamai PPDP dan 10-nya lagi itu kita melakukan pengawasan secara mandiri. Oke. Ya, untuk mendatangi rumah-rumah atau pemilih yang sudah dicoklit untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan pemilih terkait dengan prosedur dan tata cara yang sudah dilakukan oleh jajarannya KPU. Nah, dalam proses pengawasan ini kita fokus utamanya adalah pada prosedur dan tata cara. Bagaimana prosedur dan tata cara yang dilakukan oleh jajaran KPU ketika melakukan pencoklitan. Misalnya, apakah PPDP ketika melakukan pencoklitan itu mendatangi pemilih dari rumah ke rumah. Karena tidak diperbolehkan misalnya PPDP hanya mendatangi ketua RT meminta data tanpa mendatangi pemilih. Yang kedua, memastikan PPDP yang melakukan pencoklitan adalah nama-nama yang tercantum dalam SK. Ya, sehingga tidak diperbolehkan misalnya ada perjokian PPDP. Diwakilkan itu nggak boleh ya? Tidak diperbolehkan. Kalau itu ditemui, tentunya akan diberi saran perbaikan untuk dilakukan pencoklitan ulang. Nah, yang ketiga, memastikan PPDP ini ketika melakukan pencoklitan menggunakan protokol kesehatan COVID ya, karena saat ini era pandemi. Jadi memastikan apakah mereka memakai APD lengkap, terus mereka melakukan pencocokan NIK dengan NKK dan lain sebagainya. Kira-kira strateginya seperti itu, Mas. Strateginya. Jadi memang karena memang tahapan begitu panjang, saya kira ada
ada kendala nggak Bening? Kan gini posisinya kita sama-sama tahu bahwasanya di dalam pengawasan coklit Bawaslu tidak memiliki AKWK. Artinya AKWK salinan yang harusnya kita miliki sebagai pegangan kita melakukan pengawasan ternyata KPU tidak memberikan. Nah terus ada kendala nggak di dalamnya dalam melakukan pengawasan? Memang ada yang berbeda ya pilkada tahun 2020 ini dengan pilkada sebelumnya. Kalau pilkada sebelumnya kita bisa mendapatkan salinan AKWK, sehingga memudahkan bagi jajaran kita melakukan pengawasan. Nah karena posisinya kita itu tidak ada data AKWK, tentunya harus ada strategi-strategi yang kita kita susun, kita atur, sehingga meskipun kita ada keterbatasan dari sisi ini, kita tetap bisa melakukan pengawasan secara maksimal. Yang pertama terkait dengan data TMS, itu seluruh jajaran pengawas di Kota Semarang sudah diminta untuk merapat ke kelurahan-kelurahan atau ke tokoh-tokoh tertentu yang mengetahui data kematian masyarakat di wilayahnya masing-masing. Jadi Panwaskel datang ke kelurahan untuk meminta data gitu ya. Itu terus selanjutnya selain data kematian, kita juga meminta kawan-kawan untuk mencari data tentang pemilih yang pindah domisili, baik itu pindahnya keluar di area wilayahnya atau pindah masuk. Nah ini tentunya biasanya terekam di kelurahan. Kalau tidak ya setidaknya ada di tingkat kecamatan atau di dinas yang lain, misalnya di Spenduk Capil. Strategi yang lain, Mas, untuk pemilih yang di bawah umur, kita meminta pada kawan-kawan itu untuk merapat ke kantor-kantor KUA di tingkat kecamatan untuk melihat data pemilih yang umurnya antara di bawah 17 tahun yang menikah di tahun 2019 sampai 2020. Kenapa? Karena asumsinya teman-teman ini yang menikah yang di bawah umur, mereka seharusnya belum punya hak pilih ya. Tapi ketika mereka statusnya itu sudah menikah, maka mereka mendapatkan hak konstitusional untuk menjadi pemilih pada pilkada besok. Gitu. Sim, artinya Bawaslu Kota Semarang tidak kehilangan cara gitu ya. Ini yang sangat diapresiasi ya. Artinya tanpa AKWK kita juga bisa melakukan pengawasan dengan maksimal gitu ya. Kemudian saya tadi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya Buning, saya tadi ada yang perlu saya garis bawahi dan ini menarik. Artinya tadi menyebutkan ada joki PPDB. Artinya untuk di Kota Semarang apakah terjadi hal itu, Buning? Memang kita temukan di satu kecamatan dan itu di dua kelurahan tersebut ada yang digantikan oleh bapaknya. Jadi yang terdaftar di PPDB itu adalah nama anaknya, tetapi yang melakukan pencoklitan adalah bapaknya. Nah ini ada di dua kelurahan. Atas temuan ini teman-teman Panwaslu kecamatan sudah memberikan saran perbaikan secara lisan pada kawan-kawan PPK, termasuk Bawaslu juga sudah berkomunikasi hal ini kepada KPU supaya dua kelurahan ini atau dua TPS ini dipantau. Itu Bu ya, ini luar biasa juga akhirnya sampai menemukan gitu Bu ya, sampai menemukan. Lanjut tadi ada terkait dengan dugaan pelanggaran prosedur, Ya, jadi di sini kira-kira nih tindakan pengawas ketika PPDB itu tidak melaksanakan protokol kesehatan. Apa yang sudah dilakukan, Bu? Biasanya pelanggaran terkait prosedur atau tata cara berkaitan dengan COVID ini, terutama dengan APD ya, itu ditemukannya banyak PPDB yang tidak menggunakan APD secara lengkap, misalnya sarung tangan. Nah ini biasanya kawan-kawan temui ketika melakukan pengawasan membersamai PPDB. Nah karena ini sifatnya on the spot, berada langsung di lokasi, jadi biasanya diberikan saran perbaikan, dipakai dulu sarung tangannya, atau misalnya tidak pakai face shield, diambil dulu face shieldnya dan sebagainya. Nah
Meskipun kawan-kawan pengawas ini melakukan saran perbaikan secara lisan, akan tetapi dari awal sudah kita arahkan agar kawan-kawan ini tetap menuliskan saran perbaikan ini di form A. Oke. Form A bagi pengawas pemilu itu kan form sapu jagat ya. Oke, form A, form sapu jagat. Itu maksudnya di form A. Yeah. Jadi ini kayak teman curhat gitu ya. Kayak teman lembar kerja ya, segala hal yang kita lakukan dalam konteks pengawasan itu dituangkan di form A. Sehingga meskipun itu selesai. Kira-kira Bu Ning, ada nggak temuan di lapangan terkait tadi ada yang meninggal, ada yang pindah, atau ada pemilih yang dia memenuhi syarat cuman tidak tercantum? Kira-kira ada nggak Bu Ning? Artinya masyarakat Kota Semarang juga ingin tahu tanpa adanya AKWK Bawaslu menemukan temuan nggak nih di lapangan begitu Bu Ning? Ya. Dari jajaran kita ya, yang data yang sudah masuk dari jajaran kita, total sampai saat ini itu ada sekitar 268 pemilih TMS yang masuk ke yang sudah dilaporkan ke kita. Nah, ini masih ada beberapa kecamatan yang hari ini proses laporannya baru saja masuk, sehingga bisa jadi angka ini akan bertambah. Ya. Itu yang pertama. Terus dari temuan-temuan ini sudah diberikan saran perbaikan kepada PPK dan PPS-nya masing-masing secara bersurat. Dan secara resmi sudah disampaikan pada jajarannya KPU untuk ditindaklanjuti. Nah, di temuan tahap pertama, Bawaslu Kota Semarang juga sudah mempublikasikan di media terkait temuan ini dan sudah dimuat di banyak media. Untuk tahap yang kedua, kita rencanakan dalam waktu dekat akan segera kita publis ya, begitu data lengkap akan kita publis, termasuk data secara keseluruhan kita sampaikan ke KPU supaya KPU Kota Semarang juga bisa memantau saran-saran perbaikan ini yang sudah disampaikan ke jajarannya. Jadi memang kalau kita lihat Bu Ning, jadi kan Kota Semarang ada 16 kecamatan ya Bu. Artinya kira-kira kalau per kecamatan kan DPT-nya beda-beda. Nah, ada yang DPT yang tertinggi, ada yang sedang, ada yang posisinya lebih jauh rentangnya. Nah, kira-kira Bu Ning, dari data yang masuk temuannya, kecamatan mana yang tertinggi? Kecamatan yang tertinggi melaporkan tentang data TMS ini di Tembalang, Mas. Tembalang ternyata. 139 pemilih. 139 pemilih TMS masih masuk AKWK Bu Ning. Terus selanjutnya di urutan kedua ada Semarang Utara. Semarang Utara. Ada 68. Dan selanjutnya ada Gayam Sari. Gayam Sari, Jadi memang kita apresiasi kawan-kawan sudah bekerja secara maksimal di lapangan, karena tidak mudah juga mendapatkan data-data seperti itu. Akan tetapi tidak ada yang tidak mungkin kalau kita memang bekerja secara maksimal dan menggunakan strategi-strategi yang sudah diberikan arahan sebelumnya. Ini luar biasa, ini 3 kecamatan tadi yang disebutkan oleh Bu Nining. Yang pertama ada Tembalang, kemudian Semarang Utara, kemudian ada Gayam Sari Bu Ning. Artinya 3 kecamatan ini sudah sangat progresif melakukan pengawasan hingga menghasilkan temuan-temuan di lapangan itu tadi Bu Ning. Kalau dari temuan yang sudah masuk itu tadi, tindak lanjutnya seperti apa Bu Ning? Tindak lanjutnya seperti yang kita sampaikan tadi ya, sudah diberikan saran perbaikan kepada jajarannya KPU untuk menindaklanjuti. Nah, karena posisinya Bawaslu itu tidak bisa melihat data AKWK karena memang ketentuannya ada di SE KPU, maka kita menyerahkan data ini pada jajaran KPU untuk dicek di AKWK-nya, termasuk difaktualkan, dipastikan di lapangan bagaimana posisi pemilih ini. Nah, seperti itu Mas. Berbeda kalau misalnya posisinya kita punya AKWK ya, kita bisa melihat data AKWK, maka bunyi-bunyian kita bukan saran perbaikan, tapi rekomendasi benar ya. Jadi memang posisinya juga saya mengira tadi sedikit menangkap, artinya dengan Bawaslu tidak memegang data, berarti misal himbauan atau saran perbaikan yang kita berikan ke KPU data apa adanya Bu? Bukan data apa adanya juga, karena data ini kan valid ya. Valid, benar-benar. Valid, ada by name, by address, termasuk ada NIK, ada juga yang lengkap dengan NK. Nomor TPS itu ada Bu Ning ya? Ada nomor TPS-nya juga beberapa.
Nah, maksudnya begini, karena kita kan tidak tahu ya posisinya itu nama-nama tersebut masih ada di AKWK apa tidak. Nah, Ini adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia, sudah pindah dan sebagainya. Silahkan jajaran KPU menindaklanjuti dengan mengecek data itu di dokumen AKWK. Artinya mereka ngeceknya agak lumayan ribet juga berarti Bu dengan dia nggak memberikan AKWK ya. Konsekuensi. Oke Bu Ning. Tadi kan kita sudah ngomongin terkait pelanggaran penggalan administrasi prosedur itu tadi, kemudian ada temuan. Nah, gimana ini untuk laporan Bu Ning? Ada nggak sih yang dari laporan warga Kota Semarang melaporkan, bahwasanya saya belum tercantum gitu, atau apakah di jajaran Bawaslu dari tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan sudah menyediakan posko-posko aduan itu Bu Ning? Iya, kalau posko-posko aduan sejak awal pengawasan coklit sudah ada ya di 16 kecamatan. Itu sudah terpasang di masing-masing kantor Panwaslu Kecamatan Sekota Semarang, termasuk juga di media sosial. Nah, memang ada beberapa pemilih yang melaporkan ke kita bahwa baru saja pindah ke Kota Semarang dan tercantum di AKWK. Misalnya kayak di Gayam Sari, Bu Ning. Ya, seperti di Semarang Tengah itu juga ada 3 orang yang belum tercantum di AKWK dan belum didata atau dicoklit misalnya, itu juga sudah ada. Memang kalau kita lihat dari segi kuantitas ya, belum seperti yang kita harapkan. Tapi potensi ini sudah ada yang melaporkan pun kita apresiasi ya secara baik, bahwa ada kesadaran dari masyarakat untuk menyampaikan ke jajaran pengawas bahwa dia belum dicoklit sehingga nanti khawatir misalnya pada saat pilkada itu tidak masuk di DPT. Tidak bisa memilih. Jadi gini Bu Ning, kalau misalkan tadi kan kita udah ngobrolkan banyak. Sebenarnya saya agak terngiang-ngiang sih, artinya dengan bisa dikatakan proses pengawasannya maksimal. Artinya sudah melakukan beberapa pengawasan itu tadi, strateginya juga sudah pas. Artinya momentum pengawasan coklit, walaupun memang kita di era pandemi Bu Ning ya, artinya walaupun kita melakukan pengawasan tetap mematuhi protokol kesehatan. Artinya, saya ingin tahu nih Bu, artinya apa yang sudah dilakukan dalam pengawasan coklit ini? Artinya apakah tadinya sebegitu rumitnya untuk misal Bawaslu sampai turun ke Panwascam, atau cukup dengan Panwascam, atau mengakomodirnya seperti apa Bu Ning? Iya, jadi yang dimaksud Bawaslu Kota Semarang ya, di tingkat kota. Jadi memang di tingkat kota kita perlu juga memastikan supervisi bahwa jajaran kita di lapangan itu memang sudah bekerja secara maksimal. Oleh karena itu 1 minggu kemarin ya, di minggu kedua bulan Agustus itu kita sudah di awal Agustus kita sudah turun di 5 kecamatan. 5 kecamatan. Di Kecamatan Tugu itu ada di 3 kelurahan. Terus di Kecamatan Banyumanik, di Kecamatan Genuk, di Kecamatan Gunung Pati, dan yang satunya di Gajah Mungkur. Tentunya pengambilan sampling ini juga tidak asal gitu ya. Ada poin-poin tertentu yang harus kita pertimbangkan. Misalnya kenapa kita mengambil Tugu, Genuk dan Gunung Pati, karena ini yang kita sampling adalah wilayah-wilayah perbatasan dengan kabupaten kota yang lain. Misalnya Tugu itu berbatasan, yang kita sampling itu berbatasan dengan Kabupaten Kendal. Genuk yang kita sampling itu berbatasan dengan Kabupaten Demak, hanya dipisah oleh jalan setapak di persawahan. Ya, termasuk juga di Gunung Pati itu berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Nah, misalnya kenapa kita mengambil Gajah Mungkur? Gajah Mungkur ini kan di tengah kota. Ini banyak rumah-rumah perumahan elit yang mungkin susah PPDP masuk ke situ dan sebagainya karena pintu rumahnya sering tertutup. Nah,
terkait dengan lokasi-lokasi ini perlu kita sampling, kita pastikan apakah benar mereka sudah dicoklit. Nah, dari temuan teman-teman di sana ketika melakukan pengawasan secara langsung itu ternyata ada satu keluarga yang belum didata keseluruhan. Ya, terus ada juga di Kelurahan Banyumane ini kenapa kita mensampling di sana? Karena ada satu wilayah yang akses jalan menuju ke sana itu sangat susah gitu ya. Karena terpisah secara geografis dengan sungai besar dan lain sebagainya. Nah, ada itu Bu Ning, ada sekelas kota Semarang itu ada ternyata. Kota Semarang ada lokasi-lokasi seperti itu. Nah, lokasi-lokasi seperti ini terpencil seperti ini harus kita pastikan warganya ini sudah dicoklit. Barangkali gitu Mas. Oke, siap. Oke Bu Ning, ini sekalian mumpung artinya masyarakat Kota Semarang menyaksikan acara kita hari ini. Jadi memang saya secara kelembagaan ingin mengajak masyarakat Kota Semarang karena memang ini tahapnya hampir selesai Bu Ning ya. Artinya untuk melaporkan jika memang posisinya panjenengan untuk masyarakat Kota Semarang belum terdaftar di DPT atau merasa belum dicoklit oleh PPDP Bu Ning ya. Karena memang ini sudah kurang 1 hari lagi. Oke Bu Ning, sebelum kita mengakhiri, kalau misalkan proses coklit sudah selesai, kita tahu atau ada masyarakat yang melaporkan bahwa saya belum terdaftar, bisa nggak Bu Ning kita melakukan artinya saran itu untuk memasukkan lagi nama itu? Bisa, karena sebenarnya tahapan pemutaran data pemilih ini kan cukup panjang ya, sampai di bulan November. Memang pencoklitannya sampai di tanggal 13 Agustus. Akan tetapi nanti kan masih ada tahapan-tahapan selanjutnya, misal di DPS, DPSHP, baru DPT. Nah, di tahapan-tahapan pasca coklit ini ketika ada masyarakat yang merasa belum didata dan dia melaporkan pada Bawaslu, maka dia bisa direkomendasikan pada KPU untuk dimasukkan sebagai pemilih. Termasuk juga misalnya dalam tahapan ini kok ternyata ke depan gitu ya, ada warga yang meninggal dunia dan dia sudah dicoklit, dia meninggal dunia dan lain sebagainya, ada yang melaporkan ke Bawaslu atau temuan dari jajaran kita sendiri, maka ini juga tetap bisa ditindaklanjuti. Sehingga nanti harapannya DPT Kota Semarang untuk pilkada ini bersih dalam arti tidak ada lagi ganda, tidak ada lagi pemilih tidak memenuhi syarat masih tercantum. Termasuk juga masyarakat yang memenuhi syarat itu sudah tercantum semuanya. Benar. Ini sudah jelas tadi dari Bu Nining. Ayo laporkan aja kalau memang panjenengan belum terdaftar atau belum dicoklit, karena tahapannya masih panjang Bu Nining ya. Masih panjang. Artinya sampai sebelum ditetapkan sebagai DPT data itu bisa berubah Bu Nining ya. Oke Bu Ning, kita memasuki tahap akhir karena memang kita dibatasi waktu ternyata. Sebenarnya saya pengen ngobrol banyak terkait pengawasan coklit ini Bu Ning. Oke, monggo saya berikan kesempatan untuk closing statement terkait hasil pengawasan coklit yang sudah dilakukan Bawaslu Kota Semarang. Kepada masyarakat Kota Semarang, Bawaslu berharap jika ada keluarga, saudara atau teman kerabat yang belum terdaftar atau belum didatangi oleh PPDP untuk dicoklit bisa melaporkan pada jajaran kami, baik di tingkat kelurahan, kecamatan maupun langsung ke Bawaslu Kota Semarang. Termasuk juga jika nanti sudah ditetapkan DPS ataupun DPT dan sudah dipublikasikan jajaran KPU di lokasi-lokasi strategis, Bawaslu Kota Semarang berharap agar masyarakat ini meluangkan waktu untuk melihat apakah dirinya sudah tercantum sebagai pemilih di situ. Jika belum, maka laporkan pada jajaran kami dan tolong berikan data yang lengkap, nama, NIK dan NKK agar lebih mudah untuk ditindaklanjuti. Benar, matur suwun Bu Ning. Terima kasih untuk masyarakat Kota Semarang. Walaupun waktu kita singkat, tapi berharap muatan ini bisa disaksikan oleh masyarakat Kota Semarang hingga akhirnya kita bisa bersama-sama dengan tagline kita, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. DPT untuk Pilkada 2020 Kota Semarang benar-benar valid Bu Ning ya. Terima kasih untuk kehadirannya Bu Ning sudah meluangkan waktunya di kegiatan kita Integritas, informasi tentang demokrasi berkualitas. Salam awas, salam integritas. Sampai jumpa di minggu depan.